subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan notifikasi untuk update video terbaru dari channel From Zero to Hero. Pernahkah kalian berpikir, 1 meter itu sebenarnya seberapa panjang sih? Kita mungkin menganggapnya sebagai hal sepele, tapi di balik penggaris dan meteran yang kita gunakan sehari-hari, ada perjalanan sejarah yang luar biasa menarik. Semuanya dimulai setelah Revolusi Prancis pada tahun ke-1791. Para ilmuwan saat itu ingin menciptakan sistem pengukuran universal. Ide cemerlang pun muncul, ayo kita gunakan ukuran planet kita sendiri. Maka, 1 meter didefinisikan sebagai 1/10 juta dari jarak antara kutub utara ke garis khatulistiwa, yang diukur melewati kota Paris. Tapi, ada masalah besar. Mengukur bumi itu super sulit dan tidak praktis. Ditambah lagi, bumi kita tidak bulat sempurna, jadi hasil pengukurannya bisa meleset. Karena mengukur bumi itu rumit, pada tahun 1799, dibuatlah sebuah standar fisik yang disebut Mètre des Archives. Ini adalah sebuah batang platina pipih yang menjadi acuan resmi 1 meter. Jadi, kalau mau tahu 1 meter itu seberapa panjang, ya lihat saja batang ini. Tapi, lagi-lagi ada masalah. Logam, termasuk platina, bisa memuai saat panas dan menyusut saat dingin. Artinya, panjangnya bisa sedikit berubah tergantung suhu, membuat akurasinya masih kurang presisi. Menuju akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1889, para ilmuwan melakukan upgrade besar. Mereka menciptakan prototipe meter internasional. Kali ini, batangnya terbuat dari campuran 90% platina dan 10% iridium, material yang jauh lebih stabil terhadap perubahan suhu. Desainnya juga lebih canggih, dengan penampang berbentuk huruf ke-10 untuk membuatnya lebih kaku dan tidak mudah melengkung. 1 meter secara resmi didefinisikan sebagai jarak antara dua goresan halus pada batang ini, saat diukur pada suhu 0 derajat Celcius. Memasuki era modern, ilmuwan mulai berpikir, bagaimana jika batang prototipe ini rusak, hilang, atau bahkan dicuri? Ketergantungan pada satu benda fisik terasa sangat berisiko. Maka, pada tahun 1960, mereka beralih ke sesuatu yang jauh lebih fundamental dan abadi. Atom. Definisi meter pun berubah total. 1 meter didefinisikan sebagai ke 1650. 700 ini adalah sebuah lompatan besar, karena untuk pertama kalinya, definisi meter tidak lagi terikat pada benda buatan manusia, melainkan pada konstanta alam, yang ditetapkan pada tahun ke-1983. Dengan kemajuan teknologi laser, pengukuran menjadi semakin akurat. Para ilmuwan memanfaatkan konstanta alam yang paling fundamental, kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya di ruang hampa tidak pernah berubah, menjadikannya penggaris paling sempurna. Jadi, apa itu 1 meter sekarang? Dengan menetapkan nilai kecepatan cahaya secara pasti. Jadi, dari sepersekian ukuran bumi, menjadi batang logam, lalu lompatan kuantum ke cahaya atom, hingga akhirnya kecepatan cahaya itu sendiri. Perjalanan definisi 1 meter ini menunjukkan betapa gigihnya manusia dalam mencari presisi dan kebenaran universal. Keren banget, kan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.